Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Diana Pahlevi dengan NIM B1B1210001, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di dalam video ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah Sistem Perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Alfa Berdiansyah, SIP, MIP. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kota. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang tertuang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, di dalam pajak yang dipungut oleh pemerintah kota ini terdapat 11 jenis pajak yang ternyata pajak pemerintah kota ini lebih banyak jenisnya daripada pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Mengapa? Karena kita sudah menganut yang namanya desentralisasi, di mana daerah diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri, yaitu mulai dari keuangan serta menentukan sumber-sumber pajak, karena daerahlah yang tahu apa kompetensi ataupun sumber daya alam dari daerah tersebut. Jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kota, di antaranya yaitu pajak hotel. Pajak hotel merupakan dana ataupun iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruangan atau kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh pihak hotel tersebut. Nah, adapun tarif pajak hotel yang dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel, dan masa pajak hotel tersebut adalah 1 bulan. Pajak restoran. Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran tersebut. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran. Biasanya itu ketika kita datang ke sebuah restoran, maka saat kita memesan suatu makanan, di dalam pesanan tersebut kita sudah dikenakan yang namanya pajak restoran tersebut, atau sudah include di dalam pembayaran makanan yang akan kita makan di restoran tersebut. Pajak hiburan. Ternyata hiburan pun juga memuat suatu pajak. Apa sih dimaksud dengan pajak hiburan? Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau pemungutan biayanya sudah ada di dalamnya. Objek dari pajak hiburan ini adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Adapun kisaran tarif untuk pajak hiburan ini biasanya 0% sampai 35%, tergantung dari hiburan yang kita nikmati atau hiburan yang kita pilih. Selanjutnya adalah pajak reklame. Ternyata reklame yang sering kita jumpai tersebut juga memiliki pajaknya. Pajak reklame ini merupakan pajak yang diambil atau dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum, atau biasanya kita menggunakan reklame untuk membuat suatu pencitraan ataupun untuk orang lain tahu bahwasannya kita itu siapa, atau kita mungkin sedang ingin menjabat sebagai apa. Nah, biasanya reklame ini meliputi papan, billboard, reklame kain, dan lain sebagainya. Namun, ada pengecualian pemungutan pajak untuk reklame, seperti dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dan lain sebagainya.
Nah, tarif untuk pajak reklame ini adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan. Nah, reklame ini bisa juga dibilang sebagai papan promosi, di mana seseorang bisa mempromosikan barang, bisa mempromosikan produk, bisa mempromosikan ketika dia ingin menjabat atau mencalekkan diri ketika adanya pemilu dan lain sebagainya. Pajak penerangan jalan. Kita sering berpikir bahwasannya pajak penerangan jalan ini adalah lampu-lampu yang berada di jalan yang menerangi kita saat ingin berkendara di jalan raya. Nah, pajak penerangan jalan ini merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lainnya. Nah, untuk tarif pajak penerangan ini berbeda-beda tergantung dari penggunaannya, penggunaan tenaga listriknya, dan lain sebagainya. Tapi, tarif pajak penerangan ini terbagi menjadi 3, yakni pertama, tarif pajak penerangan jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN, yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri pertambangan minyak bumi, gas alam sebesar 3%. Yang kedua, itu adalah tarif pajak penerang jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN, yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud pada poin pertama sebesar 2,4%. Yang ketiga adalah penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. Tarif pajak penerangan jalannya ditetapkan sebesar 1,5%. Selanjutnya adalah pajak air tanah. Apa sih yang dimaksud dengan pajak air tanah? Apakah air yang di dalam tanah? Jadi, pajak air tanah ini adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah atau air di dalam tanah untuk tujuan komersil. Besar tarif pajak air tanah ini adalah sebesar 20%. Pajak parkir. Kita biasanya mengira pajak parkir ini adalah ketika kita memarkirkan kendaraan kita, baik itu kendaraan roda 2 ataupun roda 4, maka ketika kita membayar karcis, maka itu tersebut ada pajak. Nah, pajak parkir ini merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha penitipan kendaraan. Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Tarif pajak yang dikenakan biasanya itu sekitar 20%. Nah, ketika kita memarkirkan suatu kendaraan di suatu tempat yang ada tukang parkirnya, maka secara tidak langsung ketika kita membayarnya menggunakan karcis, di situ kita sudah membayar yang namanya pajak parkir kendaraan. Pajak mineral bukan logam dan batuan. Nah, ternyata di jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kota itu ada pajak mineral bukan logam dan batuan yang juga ada di jenis-jenis pajak yang ada di pemerintahan provinsi. Nah, pajak mineral bukan logam dan batuan ini merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Namun, pajak tidak akan berlaku jika tidak dilakukan secara komersil. Nah, tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ini ada 2. Yang pertama, tarif untuk mineral bukan logam itu sebesar 25%. Yang kedua, tarif untuk batuan itu adalah sekitar 20%. Selanjutnya adalah pajak sarang burung walet. Nah, kalau misalnya kita sering nih ngeliat ada ruko yang rukonya itu banyak sekali bolongan-bolongan itu, nah itu merupakan salah satu mungkin bukan dibilang pabrik, tapi bisa dibilang
itu adalah tempat penangkaran dari sarang burung walet. Nah, ternyata sarang burung walet ini juga ada pajaknya loh. Mengapa? Karena kita juga bisa tahu ya, penjualan akan sarang burung walet ini cukup lumayan mahal. Maka dikenakanlah yang namanya pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet tersebut. Nah, tarif dari pajak burung walet ini sebesar 10%. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Ternyata bumi dan bangunan di perdesaan serta di perkotaan juga terkena pajak loh. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ini merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan. Nah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ini memiliki tarif pajaknya. Pajak untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai kurang dari 1 miliar itu tarif pajaknya 0,1%. Pajak bumi dan pembangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai lebih dari 1 miliar, maka tarif pajaknya sebesar 0,2%. Sedangkan tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan ini akan dikenakan tarif pajak sebesar 50%. Selanjutnya, pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ternyata pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan ini sudah menjadi jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kota, bukan lagi menjadi jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, dan lain-lain. Nah, di dalam pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan ini terdapat tarif pajaknya, yaitu sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh oleh orang pribadi atau suatu badan tertentu.